selaku narasumber pada pagi hari ini yang sama-sama kita hormati hadir Al-Ustaz Dr. Andes Haji Edi KS selaku Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Selatan. Hadir juga yang kami hormati DKM Masjid Jami Al-Anwar, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Lutfi Khairullah MA, juga Al-Ustaz Haji Rahmani selaku DKM Masjid atau pengurus Masjid Jami Al-Anwar, dan juga guru kita yang terhormat Kiai Haji Syukron Ma'mun LC, bapak-bapak, para asatidz, ibu-ibu sekalian yang insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta panjang. Tidak sia-sia hari ini menyisakan waktu kita untuk keluarga, untuk teman, untuk bisnis, untuk dagang dan sebagainya. Kita fokus di sini dengan niat ibadah dan menuntut ilmu. Karena yang kita pelajari ini mengurusi bukan mengurusi dagangan, kan mengurusi rumah Allah luar biasa. Dan mengingatkan tidak lupa itikaf di masjid supaya semuanya dapat, sehingga pertemuan ini selain silaturahmi kita ya bersama masjid yang tadi yang bersikap budi, mampang dan topel segala macam, jadi ketemu. Inilah arti daripada ukur Islamnya. Ada petugas kebersihan, cleaning service. Ada trainingnya nggak itu dia? Ada. Berapa lama sih training? 3 bulan. Ngopel doang 3 bulan. Padahal ngurus masjid ada ngopelnya. Yang kerja di Indomaret, di Alfamart itu ada sekolahnya. Apa itu sekolahnya? Ya. Setidaknya SMK 3 tahun ya sekolah SMK. Lalu cuma melayani orang untuk belanja, ngurus taman, ngurus hutan, itu ada sekolahannya. Ngurus sekolah dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu ada sekolahannya. Nah, ngurus masjid ada sekolahannya? Harusnya. Ini bapak ngurus masjid belum disekolahin. Makanya harus kita akui bahwa pengelolaan masjid belum berjalan sebagaimana baiknya, idealnya. Alhamdulillah sekarang lagi di proses itu mau ada S1, S2 manajemen masjid di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha di Ciputat. Kalau sesudah kampus UIN itu nanti belok kiri, masuk kiri itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Itu lagi membuka program S1, S2 manajemen masjid, istilahnya konsentrasi. Saya diminta menjadi tim penyusun kurikulum karena saya menulis buku, ada 10 judul buku tentang masjid. Baik, saya perlu perkenalan. Perlu, Ustaz. Perlu. Itu artinya saya bukan orang terkenal. Kalau orang terkenal, perlu perkenalan.
Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sehari-hari jadi ketua lembaga dakwah Wahyu Ummah, kantornya di Masjid Raya Al-Insan, Kapal Senayan. Saya juga menjadi anggota Komisi Dakwah MUI Pusat, menjadi ketua Departemen SDM Masjid Dewan Masjid Indonesia Pusat, menjadi pengurus bidang dakwah KODI, Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta, kantornya di Jalan Awaludin, Tanah Abang. Sekretaris Dewan Syuro IKI, Ikatan Dai Indonesia. Alhamdulillah, kantornya banyak, gajinya kagak. Saya nulis buku dari tahun 96 sampai sekarang. Ada 67 judul buku yang sudah diterbitkan. Sekarang ini lagi mau terbit buku ke-67, Bimbingan Rumah Tangga Islam. Baik, lanjut. Kalau kita bicara tentang masjid, kita menyadari betapa pentingnya masjid itu. Rasulullah dulu Isra Mi'raj disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Waktu hijrah ke Madinah, dulu namanya Yasrib, lalu diganti menjadi Madinah. Itu pun beliau memberi isyarat pentingnya masjid, karena beliau mampir di satu kampung namanya Kuba. Ternyata mampir di Kuba bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Jadi boleh aja bikin masjid namanya nama kampung, namanya nama kota, boleh. Ada masjid Pondok Indah, ada masjid Sunda Kelapa, boleh-boleh aja. Tidak selalu masjid itu pakai hal-hal gitu. Ada masjid namanya Al-Muhajirin, boleh, tapi nggak mesti. Masjid namanya Al-Muhajirin, tapi ternyata tidak makmur. Saya bilang ganti aja namanya Al-Mubazzirin. Dibangun mahal-mahal, tidak makmur. Masjid pakai nama orang juga boleh, tapi baiknya orangnya sudah meninggal dan diakui sebagai orang baik. Tapi kadang-kadang karena dia nyumbang, namanya masjid, nama dia, nama penyumbang. Habis diresmikan masjid, orangnya ditangkap KPK, kan repot. Namanya udah terlanjur pakai nama dia. Jadi bagusnya kalau pakai nama orang itu sudah meninggal dan diakui sebagai orang baik, sudah diakui. Maka ada masjid-masjid pakai nama orang. Itu di Makassar ada Masjid Al-Markaz Al-Islam. Itu kan dibangun oleh Pak Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf itu membangun masjid itu. Masih ingat nama Jenderal Yusuf? Zaman Pak Harto. Orang-orang mengusulkan agar namanya nama Jenderal Yusuf. Kata beliau, jangan nama saya. Kalau saya sudah mati itu boleh. Nah, maka sesudah beliau meninggal baru diabadikan namanya Masjid Jenderal Yusuf Al-Markaz Al-Islam di Makassar.
Ada lagi masjid pakai nama orang gimana? Masjid Jenderal Sudirman. Itu di Jalan Sudirman tuh ada perkantoran Sudirman. Dipakai nama beliau, Masjid Jenderal Sudirman. Ada di Cijantung Masjid Panglima Besar Sudirman, Yayasan Sudirman itu. Baik. Nah, masjid itu harus kita fungsikan sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Maka kalau disederhanakan ada 3. Fungsi masjid itu banyak, tapi kalau disederhanakan ada 3. Pertama adalah fungsi ubudiyah, fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Beribadat di masjid itu wabil khusus sholat berjamaah yang 5 waktu. Nanti Jumatan ada Jumat, sholat Jumat. Wabil khususnya itu sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata banyak juga orang jadi pengurus, tapi kalau sholat nggak mau di masjid. Ada kayak gitu? Ada. Pengurus tapi nggak mau ke masjid. Bahkan imam, dia jadi imam, dia ke masjid kalau gilirannya jadi imam. Kalau gilirannya nggak jadi imam, dia sholatnya di rumah. Jangan begitu. Ada ya. Sholat itu di masjid, kecuali kecuali uzur. Uzurnya apa? Sakit. Sakit yang menyebabkan dia nggak bisa pergi ke masjid. Pak Haji nggak ke masjid? Enggak. Saya lagi sakit. Hah? Sakit. Pak Haji katanya sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tuh. Sakit hati. Nama siapa? Mau pengurus. Mau lagi demen sama pengurus. Jangan begitu. Ke masjid. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan dengan pengurus. Gak suka sama pengurus lain sholat. Jangan gak suka kepada pengurus menyebabkan dia tidak datang ke masjid. Kenapa ke masjid? Gede ambok tuh namanya. Maka Rasulullah SAW menekankan kepada para sahabat untuk datang ke masjid. Kan kita tahu cerita sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya, rajin dia ke masjid. Matanya buta, rajin datang ke masjid. Tapi meskipun dia sudah rajin, dia merasa sulit, merasa repot. Suatu ketika dia ngomong sama Nabi, ya Rasul, saya akan buta, rumah saya jauh, yang mungkin tidak ada. Saya minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Agar saya dibolehkan, dimaklumi kalau saya sholat di rumah saya. Mungkin Nabi nggak tega mendengar keluhan seperti itu. Nabi kasih dia rukhsah. Tentu dia senang, dia permisi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat? Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Kamu dengar azan apa enggak? Nah, iya, saya dengar. Kalau begitu Pak Haji, penuhi panggilan azan. Yang rumahnya jauh, matanya buta, yang nuntun nggak ada, kalau dengar azan datang ke masjid. Saya ini kan suka keliling ke berbagai daerah. Seluruh provinsi sudah saya datangi dalam rangka pembicaraan soal ini, diantaranya dalam rangka
rangka manajemen masjid, pelatihan dai di Kalimantan Timur. Saya lagi ngisi acara kayak begini, cerita begini, tiba-tiba ada peserta nanya, Pak Ustadz nanya, kalau begitu kalau kita nggak dengar azan nggak apa-apa dong Pak Ustadz, kita sedang di rumah aja. Saya bilang, Pak, ini Nabi nanyanya kepada orang buta, makanya pertanyaannya kamu dengar azan apa enggak? Nah kalau Bapak kan gak buta, sekalipun azan gak kedengeran kan Bapak melihat jam. Oh udah waktunya kan gitu. Lagi asik nonton TV, siaran langsung pertandingan sepak bola. Tiba-tiba ada tulisan, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang. Dulu ada tulisan saatnya sholat isya untuk Jakarta dan sekitarnya. Nah, kalau lagi begitu bola lagi seru-serunya, pergi ke masjid apa nerusin bola? Tergantung ikatan batinnya mana yang lebih kuat. Itu tadi hadis sudah dibacain. Kalau ikatan batin lebih kuat kepada masjid, ya dia tinggal itu titik, dia pergi ke masjid. Tapi kalau ikatan batin lebih kuat pada sepak bola, sholat isya sama besok juga masih ada. Final sepak bola tahun ini doang, tahun depan lo masih ada, tapi belum tentu tim kita yang masuk final. Terusin aja dah. Akhirnya terusin bola. Nah begitu. Yang repot yang begitu tuh imam ditungguin sama jamaah. Mana di imam? Ada yang nyeletuk bola kali. Saking senengnya sama sepak bola. Dulu sepak bola di kampung itu mainnya setengah 4 sore. Asar itu jam 3.15. Jalan dari rumah ke lapangan bola itu butuh setengah jam. Memang dulu modelnya jalan kaki kan, setengah jam. Wah, kalau asar 3.15, azan, sholat qobliyah, sholat, ya baru setengah 4 jalan, tinggalan. Akhirnya apa? Jam 3 dia udah azan, jam 3 dia udah sholat. Dia sholat sendirian jam 3. Belum asar 3.15. Kosong berarti. Gak mau tinggalan sepak bola. Sholat pengen dikerjain, tapi bola gak mau tinggalan. Baik, itu sebuah contoh. Ini persoalan peribadatan belum kita kelola dengan baik. Apalagi sholat Jumat. Kalian foto-foto. Maka besok hari Ahad saya mau mengadakan pelatihan manajemen masjid dengan tema manajemen pengelolaan ibadah Jumat, khusus ibadah Jumat dari jam 9 sampai asar. Sholat Jumat aja ngomongnya selama itu, ya karena banyak aspek yang harus kita bicarakan. Meskipun cuma urusan ibadah Jumat yang selama ini nggak pernah dibicarakan di masjid. Itu baru ubudiyah, belum beres kita. Banyak masjid itu kalau hari Jumat dia khotibnya diundang dari mana-mana. Khotib diundang dari mana-mana. Masjid itu sendiri nggak punya khotib. Ada nggak? Ada. Nggak punya khotib itu masjid. Cadangan juga nggak punya. Makanya itu saya kalau mau khutbah, setiap Jumat saya khutbah, saya target jam 11 saya udah nyampe. Itu sering jam 11 nyampe itu nggak ketemu siapa-siapa. Pengurus gak ada, jamaah belum pada datang.
Ya udah, saya masuk aja ke masjid, saya sholat sunnah, saya baca Quran. Setengah 12 ditelepon atau di WA oleh pengurus masjid itu. Nanya dia, telepon nanya, Pak Ustaz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, dia tanya posisi di mana. Tapi kalau saya ketemu dengan pengurus, senang sekali pengurus tuh. Alhamdulillah, Pak Ustaz udah datang. Saya Pak Ustaz, kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jatuh kan Pak Ustaz? Saya ngerti, itu artinya di masjid ini gak ada cadangan khotib. Kan mestinya ada cadangan. Main bola jadi berapa orang? Kalau main bola berapa orang? 11. Ternyata tim sepak bola itu ada 23, 24, bahkan 30, meskipun gak semuanya main, karena buat latihan perlu kawan, sparring partner. Yang tercatat sebagai pemain itu 23 menurut ketentuannya misalnya. Penjaga gawang aja 3. Coba 3-3 jadi pasang, kalah kalau. Masa khotib barang satu aja nggak ada cadangannya. Nah, itu buat aspek ubudiyah tuh. Dari sisi SDM, sumber daya manusia. Baik, mestinya ada cadangan. 12 khotib belum datang, pengurus tenang. 11.45 pengurus khotib belum datang, pengurus tenang. Kenapa? Gak ada cadangan. 5 menit lagi dipastikan khotib gak datang, pengurus tenang. Karena ada cadangan. Cuma cadangan yang gak tenang. Pak, khotib gak datang lagi, urusan kasih WA. Nanti nggak usah datang. Udah Bapak yang naik. Jadi cadangannya. Masih kan cadangan belum siap. Cadangan itu mestinya sudah siap banget. Pakaiannya rapi, duduk paling depan, materi khutbah udah dia kuasai. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Masa mau cadangan dulu? Ini ubudiyah peribadatan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Masjid harus membina jamaahnya. Aspeknya ada 2, setidaknya aspeknya ada 2. Satu, aspek keilmuan. Aspek keilmuan. Jamaah kita harus dapat ilmu. Jamaah kita harus paham. Jangan jadi orang awam. Jamaah kita jangan jadi orang awam. Maka pengajian harus membahas apa yang orang belum pahami, apa yang orang belum ngerti. Masih banyak orang belum ngerti dalam berbagai aspek. Bapak mati meninggalkan harta, namanya harta waris. Itu sering ribut tuh keluarga tuh, ribut urusan harta waris. Kenapa? Karena belum paham. Yang paham aja masih ribut juga, apalagi nggak paham. Dan bab waris ini jarang dibahas juga di pengajian. Bapak udah mati setahun yang lalu, ibu sih masih ada. Tiba-tiba anak nanya sama ibunya, "Mak, bapak kan sudah meninggal, Mak. Ini ngomong-ngomong, warisan kapan mau dibagi-bagi?"
Udah dipecah. Emaknya marah. Emak masih ada udah ngomongin warisan. Lah emang ini harta siapa? Kalau harta bapak almarhum, jadi iya harus dibagi segera. Tapi kalau ini harta emak, harta ibu, ya tunggu ibu mati. Begitu loh. Ini kan kadang-kadang begitu, ibu marah. Akhirnya apa? Belum dibagi. Belum dibagi, anak nomor 1 mati. Setahun kemudian baru emaknya mati. Nah, bagi-bagi warisan. Nah ini abang kita yang udah mati bagaimana? Kata Pak Ustaz, abang udah mati, mah orang udah mati jangan dihitung. Udah gak dihitung. Bahkan dia matinya belakangan ketimbang bapak yang punya harta. Kecuali kalau dia mati duluan dari bapak. Itu contoh Pak. Berapa banyak orang belum paham soal-soal begini. Yang bukan ahli waris menuntut warisan, minta warisan. Siapa yang bukan ahli waris? Anak angkat, anak pungut, bukan ahli waris. Menantu, bukan ahli waris menantu. Itu contoh-contoh. Istri yang udah dicerai menuntut juga. Bagian gua mana? Baik. Jadi ini keilmuan. Maka pengurus masjid mestinya nanya kepada jamaah, Pak, Bu, apa masalah-masalah dalam agama Islam yang belum dipahami? Tulis atau kirim nih ke nomor WA ini WA pengurus nih, tulis. Nah, itu nanti jadi kurikulum untuk dibahas dalam pengajian. Selama ini pengajian mau-maunya Ustaz. Terserah Ustaz yang mau ngomong apa kan gitu. Bahkan Ustaz ketika ditanya, Pak Ustaz, nanti ceramah materinya apa ini? Tara aja. Ntar juga ketemu. Belum punya judul dia dari rumah. Seketemunya, akhirnya dia bahas lagi apa yang udah dibahas. Baik. Nah, terus pembentukan karakter. Dari ilmu mestinya terbentuk karakter. Jangan cuma punya ilmu tapi tidak terbentuk karakter. Ilmunya apa yang dibahas? Akhlak. Akhlaknya tentang apa? Akhlak kepada tamu. Itu artinya kalau ada tamu harus kita hormati, harus kita layani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ada tamu gak kita hormati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ya, dia lagi Duit. Ini paling begitu. Emang 2 minggu yang lalu dia datang minjem duit. Dia mau bayar utang. Minjem duit dulu gitu lah. Tapi kan udah dijawab itu salam dibukain pintu. Masuk Pak. Begitu amat ada yang bertamu. Duduk. Kayak mau diinterogasi. Polisi. Itu tamu ngomong sampailah pada kalimat, Pak, 2 minggu yang lalu kan saya minjem duit 10.000. Alhamdulillah ini sudah ada rezekinya, jadi saya mau bayar ini. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Ada lagi ada. Baru dipanggil anaknya, Neng, sini Neng. Ada apa Pak? Ambil air minum dong. Ya Allah, dari tadi tamu belum dikasih air minum. Gak ada minum. Itu ada kue di situ, bawa kemari. Bayar utang. Bayar utang aja, baru keluar air minum.
baru keluar kue. Ayo minum Pak, coba kuenya. Ngomong lagi, itu tamu ngomong sampailah pada kalimat, Pak, itu kan utang udah saya bayar. Ini kan berarti saya udah punya utang. Ini kalau ada 100 saya mau pinjam lagi. Ayo pinjam lagi. Bapak ini gimana sih? Mendingan tadi gak usah bayar, pinjam aja lagi 50. Jangan begitu. Alhamdulillah ini orang masih ingat sama utang, komitmen mau bayar. Bahwa sekarang dia mau utang lagi soal catatan baru. Ini pembentukan karakter. Hormati tamu. Jadi ilmu dipelajari lalu melahirkan karakter yang baik. Ini kan kadang-kadang senjang antara ilmu yang kita pelajari dengan sikap dan tingkah laku. Yang ketiga adalah istimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu memainkan peran sosial. Masjid itu dirasakan manfaat sosialnya. Ini sebuah tanda tanya besar. Bagaimana peran yang harus dimainkan oleh masjid sehingga persoalan-persoalan sosial itu teratasi, terpecahkan. Ya mulai misalnya ada jamaah punya problem dalam hidup, dia pengen curhat di masjid. Kalau di masjid itu curhat sama siapa ya di masjid? Pak, Bapak pengurus masjid ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa? Saya lagi ada masalah. Saya merasa perlu ngomong sama orang lain agar bisa membantu memecahkan masalah saya. Sebagai pengurus masjid mestinya langsung respon dengan baik. Ayo Pak, kita masuk sini aja di ruangan ini. Nyalain AC-nya, siapin air minum, ada buah, ada kue, silakan. Bagus tuh masjid. Di sekretariat ada kulkas, udah ada buah di situ. Nah, ayo Pak, silakan. Ada masalah apa ini? Begitu. Jangan Pak, Bapak pengurus masjid ya? Iya. Kebetulan kalau begitu. Apa? Saya ada masalah, saya pengen ngomong sama Bapak. Mungkin Bapak bisa membantu memecahkan masalah saya. Pak, kalau ada masalah jangan ngomong sama saya. Saya juga punya masalah. Jangan begitu. Itu namanya masalah sosial. Berapa banyak ini jamaah kita punya problem tapi bingung mau ngomong sama siapa. Gitu. Maka masjid itu harus membuka konsultasi jamaah. Nanti masalahnya apa? Carikan solusinya. Kalau Bapak kesulitan ekonomi seperti itu, Bapak ini bisanya apa? Bisanya apa? Saya nggak bisa apa-apa. Masa nggak bisa apa-apa? Mau saya nggak bisa apa-apa. Kalau begitu mau nggak Bapak jadi tukang cukur? Jadi tukang cukur? Mau saya bisa? Bukan soal bisa. Saya nanya mau apa enggak? Ya mau. Kalau mau nanti di masjid kita adakan pelatihan pangkas rambut. Belajarnya 3 bulan. Belajar pangkas rambut sampai bisa. Nanti kalau udah bisa, Bapak buka pangkas rambut. Pakai nih di pojokan luar itu di masjid bisa, nggak apa-apa. Jadi tukang pangkas rambut itu gak ada ruginya. Kalau dagang bakso ada ruginya. Kemungkinan gak laku, rugi. Jualan nasi ada kemungkinan ruginya.
Tapi kalau jadi tukang cukur gak ada ruginya. Ada yang mau enggak rugi. Sekali nyukur misalnya 20.000. Masjid kita ini jamaahnya 1 RW. 200. 1 RW 10 RT. 1 RT 50 rumah. 1 rumah 2 laki-laki, bapak sama anaknya, itu rata-rata. Berarti jamaah kita ini ada 1.000. Pelanggan pangkas rambut itu ada 1.000. 1.000 kali 2.000 rupiah, berarti 20 juta. Orang nyukur biasanya 2 bulan, jadi omsetnya sebulan 10 juta. 7,5 juta buat dia tukang cukur, 2,5 juta buat kas masjid karena pakai tempat di masjid. Begitu aja. Minta fatwa sama ustaz, dilarang gondrong. Kalau mau gondrong nanti tukang cukur kagak laku. Itu bisa. Satu masalah selesai itu. Jadi seandainya ada orang punya masalah, orangnya lain lagi, bukan dia terus nih yang jadi masalah. Bukan dia juga jadi masalah. Dari dulu punya masalah kagak kelar-kelar. Dia juga bosan. Nanti orang lain lagi yang jadi masalah, yang punya masalah gitu. Maka pengurus masjid perlu tahu jamaah ini apa masalahnya, siapa saja yang bermasalah. Begitu. Orang itu baru merasakan fungsi sosial masjid kalau besok mau lebaran. Kenapa? Ada beras gratis. Kalau hari raya Idul Adha, kenapa? Ada daging gratis. Padahal nggak ada daging gratis. Ada daging kambing, daging sapi, daging gratis bukan ada. Itu contoh-contoh. Ini fungsi istimewa. Rasul itu kalau ada sahabat kelihatannya punya masalah karena gak biasa-biasanya dia begitu, maka Rasul itu panggil itu sahabat, ajak ngomong. Ternyata ada masalah, dicarikan solusinya. Nah, pengurus masjid kita belum sampai ke tingkat itu. Orang ngomong ada masalah juga nggak dicarikan solusinya. Emang gue juga jadi pengurus banyak masalah. Komen doang. Baik, lanjut. Nah sekarang problematika masjid itu apa? Kalau kita mau mengurus masjid dengan baik, kita mesti cari dulu nih problem kita ini apa. Nah, saya menyimpulkan ada 9. Ada 9 problematika masjid. Pertama, pengurus dan jamaah belum memahami masalah kemasjidan. Belum paham masalah kemasjidan. Makanya kadang-kadang kata yang satu itu boleh, kata yang satu nggak boleh. Nggak punya kesamaan sikap, karena nggak punya kesamaan pemahaman. Misalnya, ada anak-anak kecil datang ke masjid. Ibu. Ya kita tahu lah dunianya anak-anak. Nah, tapi kemudian ada pengurus membolehkan anak-anak, tapi ada pengurus yang lain nggak boleh. Diusir tuh anak. Nah sekarang bagaimana? Perlu sama, perlu menyamakan persepsi. Ini anak mau kita terima, mau kita usir. Udah diusir aja, ganggu doang, berisik, pada bercanda. Padahal itu di antara anak-anak ada cucunya dia. Ada anaknya dia juga. Wakil lah.
Kalau dia jangan diusir. Cucu bapak jangan diusir, cucu orang lain diusir. Kesamaan. Oke, kita sepakat anak-anak itu harus kita terima. Yang kalau terima konsekuensinya melayani dengan baik. Anak-anak itu disambut dengan gembira. Cuma kan kita nggak nyambut tuh kedatangan anak-anak. Kalau diprotokin, lu pada mau ngapain kemarin? Mau sholat pak? Ya model begini mau sholat. Habis mau bicara doang, berisik doang, sana pulang. Disambut dengan gembira, selamat datang anak-anak. Pernah ngucapin selamat datang? Kesini pada mau ngapain? Mau sholat pak? Bagus. Kasih jempol. Jempol di WA doang. Kalau sholat boleh bercanda apa enggak? Enggak boleh pak. Nah, pintar kamu. Kemarin yang bercanda siapa ya? Ini pak nih gara-garanya nih. Itu juga kawannya. Dia juga nggak suka ditunjuk itu bukan saya pak nih dia nih gara-garanya. Ah sudah yang lain, yang kemarin nggak apa-apa. Jangan malah. Oh jadi lu rupanya. Emang gue lagi cari tuh. Anak siapa sih lu? Ada bapak di situ. Anak saya pak, ada apa? Bapak urus dong anak. Jangan bercanda di masjid. Bapak bisa nggak jadi pengurus masjid? Ribut lagi jadi. Berantem. Akhirnya apa? Besok tuh anak mau ke masjid, pak mau ke masjid. Udah nggak usah di rumah aja. Pengurus pada kagak beres. Ini yang kejadian yang mana nih pak? Tidak ada. Kalau di masjid boleh bercanda, nggak boleh pak. Supaya nggak bercanda bagaimana? Ditanya, diajak ngomong kan? Maka harus ada tim yang menangani anak-anak. Ini kan gak ada tim. Kalau ngomel mah gampang, mendidik yang susah. Ini ada pengurus ngambil tim. Kenceng-kenceng dia ngomong, anak, jangan berisik. Anak-anak jangan berisik, dia yang paling berisik. Itu Pak Ustadz, anak-anak kalau ikut sholat jamaah itu kadang-kadang aminnya kencang-kencangan, baca amin. Udah gitu imam belum selesai dia amin duluan. Bahkan dipanjang-panjangin.